episode sebelumnya, kami melakukan mediasi dan mengulik informasi di pemakaman ini. Bagaimanakah kelanjutannya? Masih ada benturan-benturan goib menunggu pemakaman atas kehadiran kami di sini. Dibantu netralin kan? Oke, sobat Ijero tadi sedikit triknya ini kita baru berinteraksi. Sudah. Oke, tadi itu apa yang Pipit rasain? Boleh saya duduk karena saya capek berat sekali rasanya. Iya, jadi sebenarnya mau masuk ke saya itu banyak banget. Tadi Ratu ya, Iya, namanya sama Ratu. yang itu, iya, karena itu dari kenapa yang tadi situ di situ, itu dia langsung masuk ke badan saya sama yang di belakang. Ternyata sebelah sini tuh pengikutnya itu ada macan satu. Oke, macan itu jangan deh, saya pikir jangan terlalu berskan kalau macan. Sebelum saya mediasi di sini juga saya ngeliat satu pocong di situ. Tadi kan ada salah satu pas terakhir ya, mereka si Ratu ini yang ada di tubuh Pipit bilang mereka nggak suka sama nunjuknya ke Kang Sueb. Saya kira Kang Sueb, nggak taunya ada sosok lain yang Kang Sueb. Iya, jadi di belakang Kang Sueb itu ada sosok satu bertubuhnya tinggi hitam gitu kan. Kenapa dia nggak suka dengan kedatangan kita di sini? Dalam artian nggak suka karena tempat ini tidak mau diungkap sebenarnya. Makanya itu nggak suka. Sebenarnya di sini yang mau masuk di badan itu banyak cuman karena si Ratu ini karena dia kepengen cepat masuk di badan gitu. Dan mengungkap sih seperti apa gitu. Tapi tiba-tiba yang di belakang ikut masuk ya? Karena yang di sini juga nggak pengen si Ratu ini mengungkapkan semuanya ke masyarakat, terutama ke kita. Iya, saya agak penasaran tadi kenapa saya saya agak bata-bata karena kayak Ratu ini kayak Teh Pipit ngerasa tuh kayak didorong lagi, dia nggak mau bungkap lagi, dia pengennya pulang. Jadi kayak ini pulang mau kenapa gitu loh, bukan karena diusir orang tua, apakah dia terjebak di sini atau seperti apa, kita nggak tahu. Dia tuh sebenarnya terjebak di sini karena yang pengikut yang di belakang saya ini dia nggak suka maksudnya mengungkap cerita semuanya gitu. Makanya dia saling tarik ulur. Oke. Ibaratnya jangan sampai diceritakan ya. Iya. Oke, tapi agak tragis juga kalau Ratu ini kabarnya dia diusir dari rumah dan diperkosa gitu dan dibuang. Dan saya mediasi tadi sempat yang namanya Ratu itu jadi ada bekas rambutnya, ada bekas tulang-tulangnya. Yang tadi saya nemu yang pas di sekatan itu kayak ada nemu rambutnya agak segini ya, banyak lah rambutnya karena dia rambutnya panjang. Ya tubuhnya udah juga tubuhnya hancur. Pertanyaan Ratu itu berarti sebelum ada tempat itu? Ya, sebelum ada tempat itu. Sebelum ada makam itu. Ya? Sebelum ada makam itu, dikubur di situ. Dikubur di situ. Oh, saya kira mikirnya itu kejadian pas lagi ada makam itu dan enggak jauh sebelum ada makam itu. Jadi masuk hutan ini yang tadi. Oh, oke. Oke, Kang Sueb mau nambahin sesuatu? Saya sih lebih ngerasain kesedihan dari Ratu aja ya. Itu benar kerasa banget di hati apa yang kesedihan yang Ratu rasain. Dan emang betul yang tadi Ratu Pipit bilang belakang saya ada yang hitam besar itu emang benar-benar di belakang juga itu hampir mau masuk ke saya. Wah, saya berusaha kontrol. Karena dia sebenarnya di belakang itu lagi mantau. Pengen si Ratu ini nggak mengungkap keseluruhannya gitu. Ya tarik ulur dia kan temannya Dimas juga. Ya, saya masih bisa kontrol. Akhirnya Ratu masuk lagi dan mengungkap semuanya. Oke, karena jujur tadi dalam pertanyaan pun agak goyah saya. Seperti mau didorong aja. Iya. Ini rasanya berat ya, makin lama makin berat.
Terus ada sosok katanya sebelah sana kuba harimau Iya, apa? yang sebelah sana tuh saya ngeliat harimau gaung 3 kali. Oh. Gitu. Jadi kenapa ya dulu di sini terungkapnya karena dia di sini dulu hutan sebelum ada makam, jadinya ya terungkap untuk hari ini. Oke, sekarang udah terungkap sedikit misteri tentang makam Cina ini, yang dimana ternyata jauh sebelum ada makam Cina ada sosok juga yang sebenarnya udah menunggu, yang di belakang pohonnya ini besar banget dan ini cukup tua banget, bukan tua ya, cukup lama. Terlihat dari bentuk cabangannya, bentuk pohonnya, rindangnya. Ini masuknya pohon apa ya saya? Ini bukan ya, ini ya, dari daunnya lebih besar. Lebih besar. Oke, nanti kita akan bahas nanti aja. Dan sebelum kita close aja kali ya, atau lo lanjut lagi karena Cukup kayaknya. Cukup ya? Kita naik tadi sudah. udah cukup ya. Oke, sobat Ichiro dimanapun Anda berada, kita nggak akan lanjut lagi. Mungkin ada pesan-pesan, karena jujur ini saya di belakang agak-agak nggak enak. Tolong dibantu. Teh Pipit buat sobat Ichiro dimanapun berada nih, buat detektif misteri juga, apa misteri apa? Mr. Holic juga, buat Sigma horornya juga nih, ada yang mau disampaikan? Oke. Buat teman-teman semuanya, pesan dan pesannya, walaupun kita mendatangi tempat-tempat angker yang emang udah terkenal ada penghuninya, mereka juga nggak cuma ada tempat angker ya, di tempat manapun itu makhluk halus itu ada. Jadi kita harus tahu adab-adabnya dan tata caranya, nggak bisa sembarangan juga dan sompral di setiap tempat, karena ada makhluk yang mungkin sudah lama menunggu tempat itu, yang lebih menguasai. Dan jangan pernah takut juga dengan makhluk-makhluk halus, karena kita ada khalifah di muka bumi ini yang benar-benar sempurna. Ada suara di sana. Itu aja sih kalau dari saya. Bibit Mungkin akan. Dan kalau pesan dari saya, kita boleh datang ke suatu tempat ya, sama yang di belakang saya harus ada tata keramanya. Betul. Ada cara sopan santunnya juga. Dan kita di sini mencari informasi dan keberadaannya, dan kita di sini tidak mengusik sesuatu, tidak mengganggu. Oke, gitu aja. Terima kasih. Dan buat sobat Ichiro jangan lupa di like, comment. Dan saya pengen ngobrol juga, tapi nggak di sini. Nanti kita ke bawah juga bakal sedikit diskusi, sedikit aja mereview. Dan intinya adalah kalau misalnya mau ke tempat, terutama tempat-tempat makam seperti ini, intinya dari niat kita dulu dalam hati. Niatnya seperti apa? Atau hanya sebatas buat main-main kah? Atau pengen ada, kayak tadi kan ada pasangan muda-mudi yang mesum di sini, itu pun tidak boleh karena emang sangatlah mengganggu, mereka nggak suka. Dan kalau mereka sedikit welcome dengan kita karena kita memberikan informasi, edukasi buat semuanya agar semua tahu ada tata krama untuk sini. Nanti kita bahas sedikit di bawah aja ya. Oke, sobat Ichiro, kita ini dulu. Oke Kang, aduh kayaknya kita sedikit lanjut yang cerita tadi nih Kang, sorry. Ini nggak apa-apa ya, sedikit aja. Saya agak penasaran tadi pas lagi kita turun, kayak saat kepanggil sini, dan di bawah itu ada satu hal tuh, sobat Ichiro bisa lihat. Di pageri ya. Terus itu apa apa? Kain ditutup. Oke, kita turun. Dan ini masih di pemakaman ya, sobat Ichiro. Kalau misalnya sobat Ichiro bisa melihat dan ada sesuatu, tolong komen ya. Ada lihat apa aja? Kertas ya? Oke, kaget saya. Oke, itu apa? Oke, ini masih ada. Saya pikir masih banyak saudara, keluarganya mereka yang datang. Tapi kenapa botol ya? Oke, kita nggak kita skip aja yang itu. Tapi yang saya pikir mereka masih banyak keluarga yang datang, karena di sini masih banyak bekas bakaran ya, Teh Pipit. Iya. Ini masih banyak, ini mungkin di acara ataupun Imlek ataupun acara apapun itu. Saya banyak sih acara Imlek, acara Cina ya.
Acara tahun baru Cina. Iya bener, tertarik sama Ini apa? Oh, ini apa? Teh Pipit? makam. Makam. Oh, makam ya? Oke, hati-hati. Saya center. Teh Pipit mau turun? Hati-hati. Oke. Dan ini banyak sekali. Kakak, itu Cina? Iya tuh bekas Bekas dupa. Dupa? Bekas dupa. Oke, ini apa nih? Ini makam besar loh. Dan mewah sekali. Ini jauh lebih mewah dari yang atas ya ternyata. Yang tadi kita terakhir ya. Oke, yang dilihat Teh Pipit di sini ada apa? Ada sosok apa Teh Pipit? Boleh bantu? Tadi di sini saya ngeliat sosok anak kecil ya lari-lari di sini. Hah? Dari atas turun ke bawah lari ke sini. Oke, sini. Tadi dari ke sini. Kalau sini sih terus ini makam keluarga. Masih makam keluarga ya. Besar banget. Cuman saya lagi bawah ini tempat ada anak kecil lagi main-main. Oh, ada berapa? Ada 3 orang. Oh, 3 sosok Iya. anak kecil. Iya, perempuan. Umuran? Umurnya sekitar 5 tahun. Oke. Perawakan? Perawakan. Enggak, maksudnya perawakannya lokal Chinese? Badannya tuh kurus, rambutnya panjang. Karena kalau ini Secara sini? Cantik, orang cantik banget. Enggak, maksudnya Chinese atau lokal? Lokal. Oh, oke. Oke, masih lokal. Atau mungkin dia masih punya turunan sini, kita tidak tahu. Enggak, karena dia suka main di sini. Oke. di tempat permainnya ya. Iya, ini tempat mainnya karena yang mungkin luas gitu. Oke. Padahal di sini identiknya makam-makam keluarga. Ya, bentar. Dari tadi tuh. Iya, bunyi tutup. Tuh. Huh? Merah-merah apa bukannya? Kan, aman. Kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan nggak? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Hah? Oh, ada. Coba naikin dikit. Enggak ada tuh. Ya, kena ya? Oh, enggak ada ya? Penasaran. Hah? Itu ada merah loh. Ini merah loh, jelas. Coba boleh pinjam yang ini? Yang pipit. Pipit, saya boleh pegang dulu yang ini, kameranya. Arahin yang ke merah itu. Saya coba. Yang ini. Nah, ini. Enggak ada. Kalau itu ada kan kelihatan tuh ya. Yang sorry, maaf, yang ini kan kelihatan nih. Tuh. Iya. Kang saya kesini. Ini baterai saya tiba-tiba langsung ngedown. Nah itu. Nah ini. Itu kelihatan kan merah. Ya kan? Iya. Yang sana deh. Nggak mau kelihatan. Coba. Kok nggak kelihatan? Hello. Oke. Halo. Tolong dong nampakin di kamera. Wujud. Itu makhluk kan sih? Kayaknya sih bukan. Tapi kayak tiang sih. Cuman di sini nggak kedapat. Udah nggak apa, nanti kita coba naik ke atas deh. Buat pastiin ya. Buat mastiin aja. Karena jujur sobat jujur yang lihat di situ tuh ada kayak tiang merah gitu tuh. Tapi kamera nggak ada. Ya. Gambarnya di sini nggak ada. Oke. Dari sini energinya positif ya, Teh Pipit masih positif ya daripada yang terakhir kita di atas itu. Iya. Jauh. Itu mah luar biasa. Oke, kita langsung turun aja kayaknya. Atau penasaran mau ke sana? Mau kemana? Penasaran yang tadi atau kemana? Itu apa? Tiang ya? Mana sih hilang? Oh iya ini. Tiang sih, kalau saya sih lihat tiang. Tiang banget. Tapi di kamera nggak kelihatan ya. Soalnya di sana kan kayak agak ada banyak gitu. Oh banyak ya? Banyak. Banyak. Oh. Kelihatan nisan-nisannya. Iya. Sekarang saya udah paham kenapa di sini disebutnya makam pecinan. Karena di sini emang banyak sekali makam. Masuk ke bawah. Dan di sini nih kayak bau bangke. Oke. Kayak bau bangke gitu. Ya, ada anak kecil bau bangke 3 kali. Ngomong si anak kecil itu.
ini dia kecil. Emang Tar. dia lagi main-main aja. Tar. Fokus sama kita. Coba fokus di yang itu tuh. Pohon pisang. Ada apa tuh? Pohon pisang. Yang sebelah kanan lurus, lah sip. Nih. Ada apa sih? Yang TPP lihat antara itu. Ada sesuatu? Kalau di sini tuh saya ngeliat sosok kayak kepala gitu ya, Kepala aja. kepala aja. Dia mengeluarkan aroma. Nah, Iya iya bangke. Soalnya di sini raut mukanya darah semua. Oh, oke. dia lagi ngeliatin kita nih, si Iya. kepala itu. Ngeliatin kita. Nah, di sini nih ada anak-anak kecil yang sedang menang kita. Tadi makanya bau bangke banget. Jadi situ benar. Iya nih di pohon pisang. pisang ini ya. Tepat di pohon pisang. Oh. Please jangan. Kalau misalnya sobat Ciro ngeliat, tolong di tag ya menit berapa ada penampakan. Kenapa nih, Kang Sweb aman? Ada apa yang Kang Sweb rasain? Saya pusing, asli. Saya pusing. Ini pusing. Kelingan apa ya? Lebih kelingan aja sih. Kelingan. Energinya malah negatif. Tadi kita bicarakan positif nih, tiba-tiba kata Teh Pipit Kayak nggak terima gitu. Teh Pipit kan bilangnya Negatif, positif nih. Terus kok bau-bau bau bangkai gitu, Iya. bau bangkai. Tadi kan energinya memang positif. Positif banget tuh. Pas tadi agak nyemin bangke itu kayak negatif. Ya makanya saya penasaran yang soal situ. Oke, mau lanjut kita hiraukan aja. Mau kemana nih? Langsung turun? Oke. Kita masuk. Bentar. Tadi kayak, dengar aja. Keras banget, Tadi ada duk 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 duk. Ih. Asal jangan Candyman ya. Saya harap nggak ada Candyman dulu di sini. Maaf ya, Sobat Ciro, saya menyebutkan dengan kalimat yang lain. Cuman karena saya coba bukan untuk saya coba menenangkan diri saya sendiri gitu loh. Karena jujur, kalaupun Anda berada di sini, energinya luar biasa, berat. Saya pun yang orang awam bahasanya ngerasain gitu loh. Apalagi yang dirasain Teh Pipit sama Kang Sueb. Aduh, ini pengalaman luar biasa. Ini lebih luar biasa waktu kita pengalaman di Serang ya. Iya betul. Jauh lebih creepy. Iya, ini lebih creepy lagi. Kenapa dibilang luar biasa kan? Apa kemarin mantan kemarin belum ada poin. Apa? Nggak tahu. Ini jauh lebih luar biasa. Mungkin karena oh my god. Oke, Kang Sueb, saya punya mitos nih. Kebiasaan lama saya adalah ketika kita mau pergi kemanapun itu, kalau saya naik gunung pun itu jangan ganjil, posisi kita ganjil. Oh iya betul. Iya. Dan ada wanita 2 pria. Digepit oleh 2 pria. Ini benar-benar kita lagi benar-benar. Kita kayak bukan nantangin, kita ya, ayolah yuk ditemenin ya, temenin satu lagi loh. Oke, gimana Teh Pipit? Saya yang di situ tuh kayak bunyi suara naga. Hah, suara naga? Gimana tuh jelasin? Oh, kayak desisan. Iya, terus bunyi kelenteng teng teng teng. Jadi kenapa sih nggak boleh di situ gitu tuh? Karena saya jarang-jarang banget yang tempat di situ kita expose. Oke, boleh kita kesana? Boleh? Boleh. Izin dulu ya. Nggak apa? Nah, ini kita di sini aja. Soalnya dari sananya kayak ngehalang. Oh, jangan. Halangan gitu. Oke, jangan. Saya nggak mau terlalu nantangin karena bahaya buat. Soalnya semakin ke bawah semakin auranya. Tadi sono juga luar biasa di atas ya. Sekarang yang awal semakin atas luar biasa, pas ini semakin ke bawah semakin luar biasa. Karena kalau misalnya mungkin Teh Pipit ataupun Kang Soeb juga boleh dijelasin, tadi itu kan rutenya kita berbeda ya. Iya benar. Kita tuh naik dari anggaplah pintu baratnya. Iya. Kita lagi turun di pintu timurnya. Boleh jelasin? Boleh. Agak perbedaannya di mana sih sebenarnya yang pintu barat sama pintu timur ini? Kalau saya sih lebih enakan di sana ya, karena Welcome. Iya, karena disambut semua. Kalau di sini kan namanya jarang ada yang expose, makanya tadi mau mengungkap yang sebelah situ karena sini dihalang nggak boleh di situ. Ya udah kita di sini, tapi lebih
dominan sih saya lebih di atas. Anak sana ya, lebih enak ya untuk diungkap gitu ya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa saya pas kita turun aja kayak kita ngerasa malah dipanggil, ayo dong sini nih yuk sini yuk gitu loh. Karena emang tempat ini jarang banget diekspos sama orang Oke, kita nggak asing ya. Kalau untuk angka gimana? Menurut saya emang auranya ya di atasannya emang berat, tapi emang kerasanya walaupun negatif ya itu masih bisa kita toyor lah, masih bisa kita nikmatin. Pas di bawah ini bener-bener penolakannya bener-bener dirasain banget. Kita bener-bener nggak boleh terlalu menoyor ke seluruh area sini ya. Terserah sih kita mau tantang apa gimana, tapi saya nggak tahu akan terjadi apa nantinya. Jadi, Oke. daripada kita mau resiko, mendingan kita Hindarin. Oke. Karena kayak istilahnya kayak itu tuh kayak nyampe sini kayak udah dikepung. Dikepung lagi ya, Iya. lebih jauh dikepung karena penasaran. beda banget Jadi lagi malah yang auranya. domain di sana jangan di sini gitu. Oke. Nanti suatu saat takutnya ada bahayanya gitu. Bener-bener. Ini dan bentuknya berbeda banget dari sana. Kalau ini kayak baru banget dan di belakang tuh kayak bentukannya kotak dan belakang sana juga konsep. Nah itu boleh saya sentuh, itu kayak Ini kayak rumah, rumah kecil gitu. kayak rumah kecil bentuknya. Miniatur rumah. Malah jatuhnya ini kayak lebih rapi ya. Kalau saya pikir Lebih terurus lah ya. lebih terurus, walaupun jarang yang kesini, tapi ini jauh lebih urus sih. Apakah ini yang baru? Masuknya baru? Iya. Kalau soalnya dari dulu emang zaman kecil saya sering ke daerah sini ya main sama teman-teman. Ini belum ada sih. Cuma yang depan doang, area depan. Masih kaget tadi udah banyak banget di sini Oke. makam-makam. Oke. baru. Malah justru yang baru-baru nih kayak yang ada di bawah kayaknya. Kalau yang di atas tuh kayaknya udah Masih lama lama. banget. Iya. Malahan yang baru-baru ini mereka malah pengen diekspor loh. Ibaratnya kayak coba kita kesini, di sana juga ngapain ya saya. Dengar suara nggak? Nangis. Kayak bukan suara itu. Sobat Ciro denger nggak? Ada suara gitu kayak dibilang kayak manggil tapi bukan netian gitu. Tapi sedih. Ya kan? Ada apa sih sebenarnya? Oke. Ini nggak tahu kenapa mendadak kita mulai berkabut loh. Iya, betul. Ya, Betul. mulai kalau turun kabut ya. Iya benar berkabut loh. Ini mulai turun kabut loh. Hawanya makin dingin. Apaan tuh? Saya ngeliat sosok gede loh. Di mana? Sini. Dia, nah sini, sebelah sini. Itu sosok gede, tinggi. Arah sini ya? Arah situ tadi kayak jalan gitu tuh. Ke depan, ke belakang. Ke sebelah sini sih, agak ke kiri. Kiri sini ya. Dia Bawah kayak sini. jalan gitu tuh. Tapi tinggi banget. Tingginya tuh kayak tiang portal atau tiang listrik gitu. Oh, iya. Sini ada tiang kan ya. Iya nggak ada tiang loh. Tapi tinggi banget. Jadi Jalan lagi ya. iya jalan. Gerak ya. Apa ya? Betul COVID. Outfit. Tapi Masih ada nggak orangnya nggak dilihat? Masih sih tadi sempat turun ke bawah, lari ke sebelah. Iya, ke bawah sini ke kiri ya. ini tuh kan lihat ya. Kamera saya mulai agak fokusnya maju mundur. gitu ya? Itu biasanya ya dari isikan energi. Kalau misalnya ketangkap tadi ada mata ya. Iya, ada cahaya. Cahaya. Nah, sini nih, atas sini. Benar. Ada cahaya. Ada mata loh. Ada mata dua. Ada mata dua. Kalau saya sih ngeliatnya kuning. Nggak tahu kalau Pipit atau Kang Oki ya. Oh, kalau saya Kuning. kan ngeliatnya dari kamera ya, bukan dari Iya, situ. kalau dari kamera katanya apa? Kalau nggak Kayak kuning. Dua cahaya dua gitu tuh. Atas sini. Betul. Justru saya yang diikutin dari tadi di media sih ada selendang gitu. Oh. Di mana? Nah ini pas pohon sini nih. Nah Sini. Itu selendang. ya warna hijau. Oke. Coba tadi yang tadi Teh Pipit Ini ya. up naik ke atas. Nah, Ini apa nih? bukan. Tadi ada sesuatu di situ, tapi bukan yang itu. Sudah tidak ada ya, sudah menghilang. Sudah nggak ada. Tadi Teh Pipit kan ngenterin situ tuh ya, saya atau ya. Apa? Biasa. Ulang. Aman. Belalang atau ulang. Oke, yuk. Oke, kita cukup. Lanjut. Oke, makin malam dan kabut.
gimana Teh Pipit, Kang Sep? Mau lanjut kah? Karena jujur kondisinya ini mulai turun kabut loh. Saya takut banget. Masalahnya kita di tengah makam, kabut, makin tebal kabutnya, malah kita nanti akan nyasar lah. Iya betul. Oke, kita sudahin dulu untuk explore. Kita langsung ketemu di bawah ya, Sobat Ichiro. Ya. Oke, kita ketemu di bawah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, Sobat Ichiro. Dimanapun Anda berada, dan juga dari kita masih bersama saya Alfi Pratama, ada Teh Pipit, ada Kang Sueb dari Detektif Misteri, dan Teh Pipit dari Sigma Horror. Dan kita sudah cukup banyak explore, dan tadi banyak banget yang kita skip. Harusnya tadi di atas kita harusnya udah selesai ya. Sampai atas itu kita udah selesai. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada satu hal yang manggil sama kita, itu lagi turun gitu loh. Terus turun kita explore. Nanti mungkin ada di videonya juga. Turun. Selesai di bawah ya? Di bawah. Ada salah satu makam yang besar banget tuh. Ya. Yang pakai pagar biru. biru. Setelah itu saya bilang ada embun, dah kita kelas dulu, kita turun dulu deh, udah selesai, kita selesaikan dulu, kayaknya gak enak. Habis itu ada sebuah kejadian yang, oh ya Allah, ini benar-benar saya alamin. Untung saya berterima kasih sama Teh Pipit, Kang Sueb juga yang menolong. Saya itu berbenturan dengan salah satu makhluk yang nggak tahu, saya lihat kalau menurut nanti kita bakal cross check lagi. Itu sampai saya jatuh tersungkur, karena nggak ada videonya. Iya betul. Kita nggak videoin karena kita udah benar-benar ya udah close, kita nggak mau video lagi. Tersungkur, dalam artian bukan tersungkur saya guling, enggak, sebadan gini guling-guling berat juga mereka gitu kan. Tapi lebih yang nggak kuat, kayak orang nggak kuat badannya, kayak Sujud ya. sujud. Nah tuh bersujud, nah kayak gitu posisinya seperti itu. Mungkin mau dijelasin sama Teh Pipit, Kang Sob, ada apa dengan saya? Ya. Karena saya juga tadi ngeliat Mendadak kaget. kaget juga. Waktu emang tadi mau ada komunikasi kan ya sama Iya. mbahnya itu. Tapi nggak tahu kenapa kayak ada tarik ulur dan tahan-tahanan dari, saya nggak bisa mendeskripsikan lebih jelasnya itu siapa sosoknya gimana. Ada kayak menahan-nahan supaya yang mbah itu nggak masuk. Nggak komunikasi. Iya, mungkin sama seperti yang mediasi sebelumnya di atas itu, mungkin takut diungkap juga. Tarik ulur ya. Tarik ulur. Jadi jangan. Dan saya juga sama TB juga udah ngeliat, udah kasihan ya TB teh. Tadi emang saya juga ngebiarin awalnya supaya kita juga dapat informasi lah gitu. Ternyata malahan yang terjadi tarik ulur itu, malahan saya kasihannya sama Bang Oki yang bawa badannya. Saya putusin sama Pipit, ya udah kita bantu ini aja deh, keluarin aja gitu. Karena ini bakal nggak beres gitu. Mungkin kalau sosok makhluknya Pipit yang bakal diskusiin ya. Pipit kan. Iya, tadi yang masuk ke badannya Mas Oki karena ini sosok perempuan, karena lebih ke kita turun ke bawah itu lebih energinya kenceng banget gitu. Terus makanya nabrak ke Mas Oki, nyerang ke Mas Oki. Sebenarnya si sosok yang perempuan yang saya sekarang saya lihat itu sebenarnya dia mau masuk, mau menceritakan karena yang tadi tarik ulur. Jadi keluarlah si sosok yang satunya si lagi. Sosok yang perempuan itu. Nah yang tadi itu, ini sosoknya berbeda yang tadi nabrak saya. Iya, itu berbeda. Sosok ratu yang di atas itu ya, bukan itu. Iya, bukan ya. bukan. Negatif ini yang Itu tadi. negatif yang tadi. Jadi sayang banget itu nggak ada videonya, karena kita emang nggak mau bikin video terakhir, udah belum kelas banget. Itu tabrakannya luar biasa. Baru kalau itu ini nih, tenggorokan kayak masih gatel, pengen Kayak nyangkut gitu ya. nyangkut gitu tuh, kayak barunya kayak abis makan kedondongnya nyangkut kan ya. Dan tadi yang udah dikeluarin sama saya sama Kang Sweb itu, jadi sosoknya kan perempuan tuh. Pas dia udah keluar, dia ngewujudin ke saya noleh ke belakang. Itu kepalanya ya manusia perempuan, tapi dia badannya setengah kayak monyet gitu. Iya, betul. Oh itu make sense. Jadi kenapa tadi tangan saya bilang kok kayak bentuknya kayak kumbang apa? Iya. Bukan kumbang, apa namanya? Macan tutul apa sih? Ya itulah sebenarnya kayak macan, karena tangan saya genggam sendiri gitu. Kayak tangan saya gini kayak banyak bulunya akhirnya gitu kan. Oke. Itu pengalaman lah Sobat Cerdi, pengalaman kedua sebenarnya dari Solo. Tapi yang ini salah satu pengalaman paling crispy yang saya alamin. Jadi apakah saya takut? Lanjut lagi.
Saya kira tidak, malah Belum. pengen lebih lagi. Jadi Level. jadi buat anda menantang. lebih nantang. Jadi buat anda tontonan ini saya khususkan untuk ada sedikit edukasi juga. Edukasinya di mana? Ya gini, ketika kita mau ke tempat apapun, kita seperti ke tempat makam ini harus punya tata krama. Karena mereka juga ada yang suka, ada yang enggak. Ya kan? Sebelum kita datang sini kita juga minta izin. Saya pun sudah minta izin, tolong saya minta izin. Kita mau mengungkap sesuatu. Buktinya tadi kita naik aja ada ular ya, asli. Betul. Itu ular asli, itu asli ular, bukan ular. Lihat ya di videonya ya. Di video tuh ada ular gitu. Kita ada penampakan ular. Terus kita dapat ratu juga ya, ratu Ya, dan Ratu. siapa? Dimas Dimas tuh yang jaga di sini juga, pohon besar itu. pohon besar juga. Dan mungkin nanti kita ada berapa foto-foto, kalau bisa dapat saya mungkin masukin ke video ini juga. Tapi intinya adalah ke tempat ini, terutama tempat ziarah, saya bilang tempat ziarah, kita jaga, benar. Betul. Kita harus jaga, jangan kita rusak. Kita harus hormatin juga mereka yang di sini, walaupun raganya mereka sudah tiada, sudah menyatu dengan tanah, tapi mereka ini tempat mereka. Ini adalah tentang pembaringan. Pembaringan terakhir mereka. Dan ini rumah mereka gitu loh, khususnya. Ya, Peristirahatan mereka. nah, tempat istirahat. Saran saya adalah, kalaupun teman-teman juga penasaran pengen ini, harus ada yang dampingin. Kalau saya pribadi, kenapa saya ajak TPP dari horor, Kang Sueb dari Detektif Misteri, mereka expert. Dalam artian mereka punya pengalaman bagaimana mengatasi. Ketika saya pun tadi hampir berbenturan, untung nggak kerasukan, tapi hampir kerasukan. Yang coba ditahan, ya saya nggak tahu, kalau misalnya kalian coba sendiri sama teman-teman sendiri, kita nggak jamin ya. Iya. Saya tahu kan, kan kita juga nggak tahu akan jadi seperti apa. Mungkin akan lebih naas lagi. Jadi intinya seperti itu. Mungkin mau ditambahin? Cukup dari saya. Cukup. Itu kebiasaan, cukup mentang-mentang channelnya saya. Tapi jangan lupa ya, di subscribe juga channelnya Sim Horror. Iya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Sim Horror. Dan juga Detektif Misteri, ya, komen, share juga, ya, subscribe, like juga. IG-nya? Sim Horror. Sama itu juga Detektif Misteri. Oke. Kalau IG pribadi ada? Jangan lupa follow IG-nya Putri Fitriana. IG Fitriana, F. Sunarto. F. Sunarto, dan Abdi Pratama. Nanti saya sebutin itu, dan terima kasih buat semuanya. Kita sudahin dulu